Mungkin itu yang kedua dari saya. Yang ketiga, ya, saya juga secara pribadi tidak lupa menyampaikan selamat Hari Guru. Bapak Ibu adalah pribadi-pribadi yang luar biasa. Ya, saya pikir tugas dan tanggung jawab Bapak Ibu sangat strategis untuk pembangunan SDM lah untuk generasi kita ke depan. Sebabnya saya pikir tidak semua kita diberi kesempatan untuk profesi tersebut. Nah, bagi Bapak Ibu yang khususnya yang ada di kelas kita, sekali lagi kami menyampaikan selamat Hari Guru, tetap semangat untuk membangun generasi kita ke depan. Barangkali itu yang saya sampaikan, dan Pak Sutiono, saya langsung ke materi kan? Oh ya, review aja dulu Pak, review dulu ya. Atau mau materi? Ya, oke, baik. Saya masuk di reviewnya ya. Ini ini hari ini slide-nya agak panjang. Saya sudah bicara ke Pak Dede, termasuk Mas Oki. Mungkin hari ini ya kita diberi bonus. Jadi kita memohon supaya ada bonus hari ini terkait dengan waktu kita untuk mentoring. Mudah-mudahan bisa diakomodir. Oke. Bisa dimonitor? Pak. Slide saya bisa dimonitor? Belum, masih muter-muter. Belum. Wah, ini saya masih muter ke Jepang dulu. Ya, sudah Pak, silakan. Itu kan tadi saya mau masuk dari LMS, ya bisa nanti lewat udah ya, grup baru bisa. Udah bisa ya? Sudah, mantap. Oke ya, baik, ini hanya slide pertama. Saya langsung ke materi. Pada dasarnya hari ini kami mungkin dari sisi review sekaligus menyampaikan barangkali sedikit tentang kisi-kisi lah. Jadi kami mereview sekaligus menyampaikan kisi-kisi tentang mungkin post test yang Bapak Ibu akan hadapi pada tanggal 27 hari Jumat. Nah, untuk KP1 barangkali poin-poinnya seperti ini. Nah, pertama terkait dengan aliran arus pada sistem starter. Nah, misalnya perpindahan switch atau kunci kontak dari posisi on ke posisi ST, kemudian solenoid termasuk pemeriksaannya, dan tipe-tipe motor starter. Mungkin hari ini sedikit penekanan karena ini yang sepertinya di mentoring kita di awal belum terlalu dibahas, yang planetari. Sebenarnya, saya akan memulai. Ya, ini saya review, saya ambil dari slide-slide yang saya sudah pernah buat, kemudian saya bikin menjadi satu file untuk review pada hari ini. Mungkin barangkali Bapak Ibu yang pertama, tolong pahami skematik sederhananya seperti ini. Dulu pas PowerPoint saya sudah diminta dan saya sudah kirim. Nah, tolong dibuka ulang. Atau hari ini juga yang saya paparkan ini atau yang saya tayangkan ini, kalau mau diminta nanti saya kirim lagi. Tapi yang perlu dipahami pertama mulai dari komponen, yang berikut nanti khususnya yang terkait dengan terminal-terminal yang ada pada motor starter itu. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini saya menyampaikan begitu kita paham tentang skematik ini, pada dasarnya nanti kalau taruhlah seperti di LK kita kemarin menyuruh kita atau memerintahkan kita misalnya untuk pemeriksaan motor starter solenoid misalnya. Nah, kalau kita paham dia punya skematiknya seperti ini, maka saya pikir dengan mudah untuk kita melakukannya. Nah, misalnya untuk di solenoid, tolong
perhatikan terminal yang ada di sini. Nah, ini saya sudah berikan, kalau tidak salah di sebelumnya saya belum berikan nama seperti ini. Jadi di Selenoid nanti terdiri dari 3 terminal seperti ini. Nah, yang pertama terminal B atau ada yang menyebutnya terminal 30. Kemudian ST ada yang menyebutnya terminal 50, kemudian terminal C ya terminal C, tidak ada nama lainnya. Hampir semua referensi menyebutnya seperti itu. Nah, kemudian yang diperhatikan di dalam cara kerja dari solenoid ini yang paling penting. Nah, misalnya cara memeriksa solenoid ini bisa merangkai langsung di baterai, bisa juga menggunakan ohmmeter. Misalnya kita memeriksa pull in coil yang disimbolkan di sini PC, maka coba perhatikan dia punya ujung itu kan mulai dari terminal ST ke terminal C. Berarti probe nanti dari ohmmeter itu diletakkan salah satunya di ST, salah satunya di C untuk mengukur apakah ada kontinuitas atau tidak. Sebaliknya kalau kita mengukur untuk yang hole in coilnya, maka berarti tetap terminal ST atau terminal 20, salah satu ujungnya yang warna biru ini di ground atau body atau massa. Nah, seperti itu saja cara pemeriksaannya. Jadi tolong diingat seperti itu. Kemudian ada kemarin bagaimana sih metode perkaitan dari pidon gear ini. Nah, itu terkait tentang fungsi dari solenoid. Nah, solenoid ini ketika ada arus masuk, ketika ini diarahkan kita arahkan ke ST, ketika arus masuk ke terminal ST, kemudian mengalir ke pull in coil dengan hole in coil. Nah, apa yang terjadi? Di dalam kumparan ini akan timbul magnet. Nah, ini tolong diperhatikan baik-baik. Yang menyebabkan panyer ini bergerak ke arah kanan saya, sehingga plat kontak yang berwarna coklat ini terhubung, itu adalah pull in coilnya. Kemudian ketika sudah bergerak ke kanan, yang menahan itu adalah hole in coil. Nah, itu sebabnya nanti ada pengetesan pull in coil dengan hole in coil. Ada di slide berikutnya. Nah, itu yang coba diperhatikan. Nah, kemudian terkait nanti tolong diamati, saya sudah sampaikan di atas tadi mengenai alirannya. Ketika misalnya pada awal kita menggerakkan kunci kontak ini ke posisi ST. Yang kedua, setelah pinion gear ini sudah terkait penuh dengan flywheel. Nah, saya pindah ke slide berikutnya saya seperti ini. Nah, ini kalau sudah terkait pinion gearnya sudah terkait ini. Ini posisi ST, tapi posisi ST tadi itu awal dimulainya pada saat kita menggerakkan si switch ini ke posisi ST, awalnya tidak langsung seperti ini. Dia pertama, nanti arus akan mengalir dari ST ke terminal ST, ST di switch dengan ST di solenoid. Nah, habis itu arus dari ST akan mengalir ke pull in coil. Saya jelaskan dulu yang ke hole in coil. Arus akan mengalir ke hole in coil menuju massa. Yang kedua, arus juga mengalir ke slilit ataupun in coil menuju ke terminal C, selanjutnya ke pin coil, kemudian sikat, komutator, armatur ke massa. Ketika sudah mendapatkan massa, maka pada saat itulah nanti bergerak si planiernya ini. Nah, pada ketika sudah terkait penuh seperti ini, maka arus yang tadi karena si planiernya yang sudah bergerak seperti ini, maka kontak sudah menghubungkan antara terminal B dengan terminal C. Yang terjadi arus tidak melewati lagi switch, tapi langsung dari positif baterai ke terminal 30, selanjutnya ke C. Nah, makanya di sini nanti arusnya sangat besar. Nah, dan itulah nanti yang menimbulkan yang menyebabkan nanti bisa membangkitkan putaran atau torsi pada armatur ini. Nah, tolong itu diperhatikan dengan baik. Nah, kalau mau dibahasakan mau
urut-urutkan aliran arusnya tadi seperti ini. Nah, awalnya misalnya kita mengarahkan kunci kontak tadi ke posisi ST sampai pinion gear ini terkait penuh. Nah, seperti ini alirannya. Ini sudah posisi ST, kunci kontak sudah di posisi ST. Ini pada saat di posisi ST dan pinion gear sudah terkait penuh dengan payung. Nah, ada yang coba perhatikan di sini. Arus masuk ke armatur itu tidak melalui switch lagi, tapi langsung kontak plat. Yang dimaksud dengan kontak plat itu yang ini. Kan awalnya mungkin kan tidak terhubung, tapi ketika terjadi kemacetan pada pulling point mendorong si ke kanan, nah terhubunglah plat kontaknya yang awalnya tidak terhubung atau terbuka, terhubunglah seperti ini. Nah, pada saat itu arus yang besar akan masuk membangkitkan putaran pada armatur. Nah, ini yang digambar kanan. Jadi ini pada dasarnya semua sudah di posisi ST mulai dari awal sampai pinion terkait penuh sampai mesinnya bisa hidup. Kemudian nanti kunci kontak akan dikembalikan ke posisi IG atau on. Itu yang pertama. Nah, kemudian saya tambahkan sedikit di sini terkait dengan yang pemeriksaan atau pengetesan solenoid. Jadi yang di atas tadi itu saya menyampaikan bisa diperiksa menggunakan ohmmeter, bisa juga dirangkai langsung pada baterai. Nah, rangkaiannya seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu melihat gambar ini, nah seharusnya Bapak Ibu sudah bisa menjelaskan kira-kira ini kalau sepertinya rangkaiannya apa yang dites kira-kira. Kalau saya tanya saat ini dari yang sudah bergabung, ada nggak yang bisa menjawab ini? Apa namanya? Ini gambar tentang pengetesan solenoid. Apakah pull-in coil atau hold-in coil? Nah, kalau seperti ini gambarnya. Untuk menghemat waktu, nah saya menyampaikan saja pada dasarnya ini karena rangkaian untuk mengetes pull-in coil. Ini Bapak Ibu mau coba praktekkan di tempat Ibu masing-masing. Pertama, ambil apa namanya kabel, kemudian hubungkan antara terminal negatif ke ground dari motor starter. Yang berikut, dari terminal negatif lagi hubungkan ke terminal C. Yang terakhir, dari terminal positif ke terminal ST tadi. Nah, kalau rangkaiannya seperti ini, berarti yang kita uji adalah pull-in coil-nya. Nah, sekarang kalau kita mau menguji dia punya terminal hold-in coil-nya, nah, saya kembali sedikit. Pada saat kita rangkai seperti ini, dipastikan si planiernya itu, si pinion gear-nya itu akan bergerak. Bergeraknya kemana ya, sesuai dengan ini. Akan bergerak seperti ini, bergerak ke kanan seperti ini. Kalau kita merangkai seperti ini. Yang berikut, untuk mengecek hold-in coil-nya bagaimana? Tinggal Bapak Ibu hubungan tadi dari negatif ke C. Pada saat itu apa namanya planier itu harus tetap plat kontak masih tetap terhubung. Ketika tidak terhubung berarti pastikan itu hold-in coil-nya yang bermasalah. Jadi sekali lagi kalau kita rangkai seperti ini, maka planiernya itu akan bergerak menyebabkan plat kontak terhubung. Itu untuk mengecek atau mengetes pull-in coil-nya. Nah, ketika kita melepas terminal C-nya, maka seharusnya planier masih masih tetap di tempat, belum mundur ke belakang. Nah, kapan dia mundur? Ketika kita lepas dia punya yang negatif ke body. Barangkali penyampaiannya seperti itu. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya lanjut dulu. Kemudian yang untuk motor starter tipe planetari. Nah, konstruksinya seperti ini.
pada dasarnya dari segi apa yang kita bahas tadi di atas itu sama. Yang mengatakan nanti mekanisme power flow-nya atau perpindahan putar power flow lah. Kira-kira bahasa Indonesia yang pas apa ya? Yang dari armatur itu dan seterusnya ke flywheel. Saya menyebutnya power flow. Nah, ini yang harus ini yang harus kita pahami betul. Nah, seperti ini saya jelaskan dengan ini aja nih, dengan ini. Yang jelas komponennya itu pertama sangir. Sangir itu nanti terhubung langsung ke armatur. Ketika armatur berputar, maka dipastikan sangir ikut berputar. Komponen kedua disebut dengan carrier. Carrier itu adalah kumpulan dari planetary gear. Ini ada 3 planetary gearnya, diikat menjadi satu oleh yang berwarna biru ini disebut dengan carrier. Terakhir yang berwarna pink ini itu namanya ring gear. Jadi planetary gear set itu terdiri dari 3 komponen utama. Pertama sangir, kemudian carrier yang merupakan gabungan dari planetary gear, kemudian ring gear. Nah, dalam bekerja, dalam beroperasi, nanti salah satu komponen itu bertindak sebagai input, yang satunya ditahan, yang satunya lagi bertindak sebagai output. Nah, dan itu bisa secara bergantian, bisa sangir menjadi input, kemudian carrier-nya yang ditahan, berarti nanti ring gear-nya yang bertindak sebagai output, atau sebaliknya. Jadi, dan ini aplikasinya sudah sangat banyak. Di kendaraan ringan, di transmisi otomatis ini digunakan betul. Nah, kita berharap Bapak Ibu bisa memahami, apalagi yang di alat berat ini aplikasinya sangat banyak. Nah, yang agak sulit dipahami atau butuh pemahaman lebih lanjut atau mungkin analisa lebih lanjut. Nah, kan kalau reduksi itu ya putarannya di yang satunya kan planetary, ya, salah satunya yang menggunakan gear kan yang tipe reduksi itu kan menggunakan gear. Nah, itu kan putarannya direduksi, torsinya naik. Nah, untuk tekanan dari armatur ini dengan tujuan meningkatkan torsi nanti untuk memutar flywheel. Nah, mekanismenya seperti apa? Saya coba menggambarkan seperti ini untuk memudahkan kita memahami. Jadi saya menarik garis horizontal seperti ini, kemudian saya bagi menjadi 3 bagian, kemudian di ujung ini saya taruh tadi yang komponen pertama, sangir, yang saya simbolkan di sini S. Kemudian yang di tengah ini C, yang di ujung ini adalah R atau ring gear. Nah, misalnya begini, yang menjadi input itu misal gear. Ini arahnya ke atas, atau kita membahasakannya ke kanan, atau searah jarum jam. Dan carrier-nya yang ditahan, maka yang menjadi outputnya itu adalah pasti ring gear. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana putarannya? Nah, ini lebih panjang, untuk sangirnya lebih panjang seperti ini lebih pendek. Artinya ketika sangir menjadi input, carrier-nya yang ditahan, maka ring gear-nya yang menjadi output, pada saat itu putarannya diturunkan, otomatis torsinya meningkat. Nah, sebaliknya, saya langsung ke yang ketiga. Nah, ini kalau yang gambar yang kedua ini berarti kebalikan. Nah, ini sannya jadi sangirnya jadi output, kemudian ringgear-nya yang input. Nah, jadi pada saat seperti ini, jadi dari gambar bisa diperhatikan putaran turun berarti torsi naik. Yang kedua yang dilihat ini arahnya berlawanan. Nah, karena satu ke atas, satu ke bawah, atau satu ke kanan, satu ke kiri, atau satu searah jarum jam, berarti yang satunya berlawanan jarum jam. Nah, untuk motor starter yang digunakan yang gambar ketiga di bawah ini. Jadi planetary, jadi motor starter tipe planetary itu yang bertindak sebagai input itu adalah sangir yang langsung terhubung langsung ke armatur.
kemudian yang dipakai itu ringkirnya. Nah, yang menjadi ini saya salah ketik ini seharusnya output ini. Nah, nanti yang menjadi output adalah carrier. Pada saat ini artinya bahwa putarannya juga diturunkan, berarti torsinya juga meningkat, tapi arah putarannya searah. Dan lagi yang digunakan di motor starter yang gambar ketiga. Saya pikir untuk KP1 apa ringnya cukup sampai ini. Bagaimana mekanismenya ini mau dilanjutkan terus sampai KP berikutnya atau gimana ya? Kemudian ada yang mic-nya lagi tolong diambil dulu karena saya pakai headset ini kedengaran cukup mengganggu. Bapak Ibu yang mic-nya lagi aktif tolong diambil dulu. Udah bocoran. Saya lanjut ke KP2 kan? Sudah ada semua Pak Yunus, tapi kenapa ada bocor? Dari situ nggak ada orang Pak Yunus? Saya nggak bisa lihat karena ini share konten. Saya stop dulu ya. Sepertinya ini buat titik sudah. Kalau di grup kita sudah tidak ada yang mute, sudah semua. Pak Arham, udah ada. Ya, Sudah ya. Mau lanjut ke KP2 atau mau didiskusikan dulu di sini, Pak? Mekanismenya bagaimana? Lanjut semua aja dulu Pak Yunus. Lanjut semua, nanti sampai udah selesai PKP baru nanti diusikan. Mungkin ada beberapa hal yang berhubungan pertanyaan dengan tes apa namanya soal ataupun lain sebagainya. Oke, baik. Ya, oke, saya siapkan stamina dulu. Kalau gitu KP2 ya. Ya, pokoknya saya ngikut Pak Yunus. Bintangnya Pak Yunus ini. KP2, Bapak Ibu tolong pahami pengertian yang konvensional sebelum belajar yang elektronik. Nah, ya, terkait komponen-komponen, kemudian nanti hubungannya dengan celah pelatih dengan sudut duel. Nah, yang berikut yang hukum Ohm untuk rangkaian pengertian konvensional, tapi sebenarnya untuk hukum Ohm ini ya termasuk juga di motor sistem starter, pengapian, kemudian pengisian akan berlaku. Tolong dipahami. Nah, cuma masalahnya di sini bagaimana kita, karena hukum Ohm itu sangat sederhana. Variabelnya cuma 3 dan sangat mudah dihafal. Yang agak sulit biasa itu mengaplikasikannya kalau sudah ada rangkaian. Nah, itu deh. Mudah-mudahan tidak sulit. Yang ketiga terkait lagi dengan sudut duel, kemudian pengapian elektronik, kemudian ini sinyal generator istilahnya pada pengapian elektronik. Tolong dipahami. Ini sudah pernah dibahas semua dulu. Hari ini cuma mengulang saja. Saya langsung menampilkan slide-nya seperti ini. Nah, ini adalah ini adalah pengapian yang konvensional. Nah, ketika konvensional, dipastikan ada seperti ini. Mekanisme pemutusan arusnya pasti menggunakan platina. Nah, seperti ini. Nah, ini nanti yang sangat yang berubah dengan IP berikutnya. Nah, di atas karena ini kita mulai dulu dengan yang balas restore. Ini sudah pernah dibahas dan sudah pernah dihitung oleh teman-teman di forum diskusi dan pernah ditanyakan juga oleh Pak Mahfudin kalau tidak salah. Jadi nanti tinggal kalau ada rangkaian seperti ini, misalnya sumbernya kan baterai pasti 12 volt. Nah, yang menjadi pada dasarnya ya sama pada sekali lagi yang hukum Ohm. Nanti tinggal dalam rangkaian seperti ini, Bapak Ibu perhatikan kira-kira berapa rangkaian totalnya. Rangkaian total itu, nah ini dasar sekali sih, tapi tidak apa-apa ya diulang.
apa namanya, hambatan total itu atau nilai dari hambatan pengganti dari semua hambatan yang ada dalam sistem itu nanti digunakan kan untuk menghitung arus total. Jadi sekali lagi misalnya di transistor ini berapa misalnya 1 ohm atau mungkin 1,5 atau 2 dan seterusnya. Nah, perhatikan berarti yang biasa di sini dalam perhitungan, karena pada dasarnya ini yang seingat saya dulu pernah dibahas sedikit tapi sepertinya tidak tuntas. Pada dasarnya begitu di titik yang agak berwarna hitam ini lebih tebal. Nah, pada dasarnya sini kan terbagi tuh satu ke yang sekunder, yang ini, yang satunya ke primer. Nah, pada dasarnya kalau dilihat ini kan paralel ini. Nah, menghitung rangkaian pengganti yang paralel kan sudah ada rumusnya. Nah, cuma saya sampaikan, biasanya ini dianggap antara balas resistor nanti dengan primer diasumsikan seolah-olah dianggap seri. Kenapa seperti itu? Karena tahanan dari kumparan primer dengan sekunder ini, nilai tahanan dari kumparan sekunder itu sangat besar. Itu kilo ohm satuannya. Nah, nanti 1/sekian ribu itu kan akhirnya hampir 0. Nah, itu sebabnya secara matematik ini nanti tidak mempengaruhi dalam perhitungan. Nah, itu sebabnya nanti tinggal apa namanya diserikan antara balas resistor dengan kumparan primernya. Nah, jadi tinggal diperhatikan nanti kalau ada balas resistor berapa dia punya hambatan total. Nah, kalau misalnya dalam soal itu tidak menyebut hambatan balas resistor tidak ada, berarti tinggal kumparan sekunder. Nah, artinya cuma satu hambatan. Nah, dari situ pasti kita mendapatkan arus yang mengalir. Nah, arus yang mengalir didapatkan kemudian daya yang ada pun bisa dihitung karena daya itu besarnya voltase dikali dengan arus yang mengalir. Silakan ditanya lagi kalau kurang lengkap. Nah, kemudian untuk hubungan sudut duel ini dengan celah platina. Nah, ini berbanding terbalik ini. Ini berbanding terbalik. Nah, misalnya ada sebuah kendaraan itu ditemukan setelah kita menggunakan alat, kita temukan sudut duelnya terlalu kecil. Itu artinya celah platinanya berarti terlalu lebar. Nah, ditanyakan bagaimana caranya menyetornya. Berarti celah platina ini harus di apa namanya? Ya dikecilkan, dikecilkan ya. Iya. Jadi tinggal memahami seperti itu. Nah, sekali lagi hubungan antara sudut duel dengan celah platina ini berbanding terbalik. Nah, kemudian untuk sinyal generator untuk pengepian transistor. Ini sudah pernah dibahas juga. Saya pikir kita sudah pernah bicarakan bersama. Nah, yang membangkitkan nanti arus ini di sini untuk mengaktifkan si transistor ini adalah sinyal generator. Arus arus yang dibangkitkan di sini adalah arus AC. Nah, nanti kemudian kalau tidak salah ada enggak gambar. Nah, ini barangkali lebih jelas. Nah, nanti yang dibangkitkan yang untuk mengaktifkan si transistor ini ada arus berbalik. Nah, ingat di dalam sinyal generator ini ada pickup coil seperti ini, kemudian ada magnet permanen. Mekanismenya dulu saya pikir kita sudah bahas. Jadi saya pikir nanti untuk seandainya ada pertanyaan terkait dengan soal seperti ini, bisalah Bapak Ibu simpulkan. Saya percepat sedikit. KP3 ini prinsip sistem pengisian maksudnya. Kalau nanti diperhatikan misalnya kunci kontak on, kemudian engine-nya hidup pada putaran rendah, putaran tinggi dan seterusnya. Kemudian perhitungan perubahan kelistrikan dan pemeriksaan pada alternator regulator. Nah, barangkali sebenarnya kesimpulannya ada di sini. Kalau Bapak Ibu bisa pahami ini, saya pikir sangat simpel untuk memahaminya. Kalau tidak salah ingat, Pak Sismanto pernah menanyakan dulu untuk bagaimana sih cara untuk mengukur atau memeriksa
coil atau kumparan dari voltage relay ini. Nah, dari sini sebenarnya sangat kelihatan ketika kita mau memeriksa kumparan dari voltage relay ini. Nah, kita tinggal telusuri tracing dia punya. Nah, ini lari kemana ini? Nah, ini muncul ke berarti terminal N dan terminal E. Ya, begitu aja cara pemeriksaannya. Jadi, sekali lagi kalau kita bisa pahami skematiknya secara baik, nanti untuk pemeriksaannya juga pada dasarnya bisa dilaksanakan. Tinggal nanti mengidentifikasi terminal itu pada regulator ini. Nah, ini tipe regulator yang mekanik. Nah, misalnya untuk kumparan pada voltage relay, nah, tinggal di tracing aja. Pertama dari E, yang berikut ke terminal L. Nah, jadi seperti itu. Di voltage regulator juga bisa diperiksa menggunakan antara meletakkan probe pada terminal E dengan terminal B, tapi dengan cara voltage regulator voltage relay itu kita tekan ke bawah, jadi PO-nya ini kita tekan sehingga terhubung dengan P2. Kalau itu terhubung berarti kita bisa periksa dari terminal B ke terminal E. Tapi kalau itu misalnya kita menghubungkan antara terminal L dengan E, berarti itu bisa langsung. Nah, kemudian tolong dia diingat kemarin dari terminal B ini nanti yang akan dikirim ke baterai atau beban. Nah, itu ada riset kemarin, tegangan output dari alternator ini yang keluar dari terminal B itu 13,8 sampai 14,8 volt. Nah, kemudian besarnya tegangan atau arus yang dibangkitkan di stator coil ini pertama dipengaruhi oleh arus yang masuk ke rotor coil melalui terminal F ini. Yang kedua yang berpengaruh adalah putaran dari engine, karena nanti rotor coil ini diputar oleh engine. Yang berikut jumlah lilitan dari rotor coil maupun stator coil. Nah, yang begitu-begitu tuh harus dipaham betul. Yang elektronik, saya pikir ini juga sudah dulu. Intinya di sini kalau yang mekanikal itu pemutusannya secara mekanikal melalui regulator yang ada gambar ini. Nah, kalau yang di sini nanti diputus secara elektronik dengan komponen transistor ini. Nah, ini saya pikir saya tidak usah jelaskan karena saya sudah pernah sampaikan bagaimana. Nah, yang perlu diingat nanti misalnya salah satu juga yang sering dipertanyakan, bagaimana sih mekanisme antara ketika sudah terjadi pengisian sehingga lampu indikator pengisian ini di dashboard ini padam. Saya sudah menyampaikan dulu pada saat itu karena beda potensial antara sisi kiri dan sisi kanan dari lampu. Kenapa seperti itu? Karena nanti yang masuk ke terminal yang keluar dari terminal B ini akan menuju ke baterai, itu juga nanti yang akan menuju ke lampu dari sisi kanan. Pada saat yang sama dari terminal B, ada terminal B juga di regulator, nah itu nanti yang masuk, jadi sama. Karena tidak ada beda potensial, maka lampu indikator akan padam. Memelihara kontrol emisi, saya percepat aja ya. Sekali lagi, ini kalau ideal atau teoritis seperti ini, gas buang emisi tidak akan bermasalah. Tapi faktanya seperti ini, pemekarannya tidak sempurna. Kalau tidak sempurna, maka emisinya, lambdanya tidak sama dengan 1, nanti ada CO, ada HC, dan NOx. Nah, 3 yang terdepan ini yang selalu empat dengan lambda yang selalu menjadi perhatian. Tolong dipahami kapan CO-nya naik, kapan HC-nya naik. Misalnya bahan bakarnya atau campurannya kaya, pastikan nanti HC-nya meningkat. Nah, untuk mengontrol emisi, nah inilah komponen-komponennya. Ini saya pikir di LK sudah dikerja, di forum diskusi juga sudah komplit, tinggal diulang lagi. Terutama yang saya pikir yang perlu mungkin perhatian bagi kita semua, O2 sensor dengan katalis converter. Nah, ini saya tambahkan di sini. Nah, nanti kalau memeriksa O2 sensor terminal yang seperti ini menggunakan ohmmeter tentunya, tinggal dihubungkan seperti ini.
1 dan 2, 2 dengan 4. Nah, ini kalau Bapak Ibu perhatikan nanti, yang pertama, saya pernah menyampaikan nanti untuk kaitannya dengan emisi gas buang nanti ini, ada regulasi pemerintah yang mengatur, dari mana itu Permen LHK, apa ini, Kementerian Lingkungan Hidup. Nah, ketika emisi gas buangnya dikontrol, sehingga HC-nya menurun seperti ini, nah ini ada garis seperti ini, kemudian CO-nya juga menurun seperti ini, tapi ada yang akan meningkat. Tapi yang meningkat apa? NOx-nya yang berwarna biru. Tapi ingat, NOx ini kan gas inert, jadi tidak sering tidak dibahas dalam proses pembakaran. Yang berikut untuk KP5, saya pikir yang paling penting cara kerja audio sensor, dan saya sudah pernah sampaikan. Nah, barangkali seperti ini fungsinya. Saya pikir yang paling penting nanti kita perhatikan di sini ada 1, heating elemen pemanas, yang kemudian ada zirconium dioksida. Nah, heating elemen ini di fungsinya agar sensor ini bisa karena dia akan bekerja pada temperatur yang tinggi, kurang lebih 400-an. Nah, untuk cepat mencapai itu ditambahkan komponen yang namanya heating element. Nah, kemudian nanti ini yang mendeteksi perbedaan konsentrasi O2 di gas buang dengan udara, kemudian dikonversi menjadi tegangan. Itu tugas dari zirconium dioksida. Nah, seperti ini kira-kira. Kemudian EMS, nah mau selesai juga ya. Sekali lagi untuk EMS, nah ini yang minim kita bicarakan karena waktu yang sangat singkat. Sekali lagi nanti tiga bagian ini tolong dipahami. Jadi ada air induction system, ketika air induction sistemnya itu jumlah udaranya yang masuk itu bisa dideteksi, maka data itu nanti akan dikirim ke ECU. Nah, ini sensor-sensor yang nanti akan mengirim data itu ke ECU, kemudian ECU akan memerintahkan injektor untuk menginjeksi sekian volume bahan bakarnya. Sekali lagi saya menyampaikan, nah yang menjadi sensor, kalau bahasa kita barangkali ya, sensor utamanya itu 1 jumlah udara yang masuk, kemudian putaran dari engine, yang lain-lainnya itu sebagai tambahan. Semuanya tujuannya supaya nanti campuran bahan bakar yang terjadi di intake manifold itu lebih homogen untuk mencapai proses pembakaran yang sempurna. Tentu tujuan akhirnya adalah meningkatkan daya output dari engine. Nah, seperti ini. Kalau mau disederhanakan lagi, sepertinya ada air induction system, ada fuel system, kemudian cooling. Ini saya sudah pernah jelaskan di hari Senin kemarin. Ini cara kerja dari fuel pump. Yang perlu diingat, nah pada saat kita starting engine, nah barangkali seperti ini aliran arusnya. Jadi yang mengaktifkan transistor saat itu adalah sinyal STA. Tadi masuk ke basis, kemudian mengaktifkan transistor sehingga sirkuit opening relay ini bisa aktif. Kemudian kalau engine sudah hidup, posisi kunci kontak kembali ke EG atau on. Nah, tentu STA ini sudah tidak aktif. Nah, nanti dia digantikan oleh sinyal NE untuk tetap mengaktifkan transistor supaya pompa tetap hidup. Barangkali ini yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Nah, ini sekali lagi selamat Hari Guru. Ini guru hebat, agen perubahan masa depan. Barangkali itu kalimat penutupnya. Saya serahkan ke Pak Sutiono, barangkali ada yang mau ditambahkan. Silakan Pak, atau Bapak Ibu yang ada yang mau ditanyakan, silakan. Saya stop ya.
Aduh, suara-suara itu dia masuk ya. Sabar dulu kan. Sabar dulu kan. Maksudnya kita agak terganggu ya. Pak Sutiono belum itu Pak, speakernya belum. Sorry. Oke, saya udah semangat sekali barusan. Oke, Bapak dan Ibu. Oke, mungkin yang pertama dari awal kami sudah sampaikan di pertemuan awal ya bahwasanya pada saat tes formatif tolong diingat soal kemudian jawaban tolong dipahamin ya. Nah, kami di sini hanya ingin mengingatkan ulang tadi sudah disampaikan oleh Pak Yunus poin-poin yang harus diperhatikan ya. Ya, tetapi saya ingin menambahkan ya kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Pak Yunus yang mudah-mudahan ini bisa membantu semua kita ya agar dikatakan hari terakhir atau tes terakhir Bapak dan Ibu bisa lebih menguasai lagi, lebih memahami lagi. Jadi ada beberapa poin-poin yang ingin saya tekankan kepada Bapak dan Ibu. Ya tadi sudah ditekankan oleh Bapak dan Ibu, tapi saya tidak melalui slide. Saya hanya saya sampaikan aja melalui lesan. Ya, yang pertama, yang saya ingin tekankan karena ini berhubungan juga dengan pada waktu Bapak dan Ibu mengajar kepada siswa. Ya, pertama mengenai bagaimana pengetesan motor starter. Ya, tolong ini Bapak dan Ibu pahami. Bagaimana itu rangkaian pull in coil, hot in coil, tes tanpa beban. Mohon ini Bapak dan Ibu pahami betul. Ya. Baik itu melalui sebuah cerita ataupun sebuah gambar. Ya. Mohon ini Bapak dan Ibu tolong pahami. Kemudian bagaimana yang kedua itu bagaimana ya aliran arus listrik pada saat sistem starter itu bekerja. Ya, mohon ini Bapak dan Ibu pahami. Kemudian selanjutnya, saya sudah menyampaikan bagaimana untuk pengetesan motor starter, baik hold in coil, pull in coil. Ya, mohon ini Bapak dan Ibu pahami betul ya. Yang selanjutnya, yang keempatnya, yaitu bagaimana pengaruh dari sun gear, ya, pengaruh dari sun gear terhadap ring gear atau internal gear. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yunus, tetapi saya hanya ingin menegaskan ulang. Ya, jangan sampai nanti pada saat Bapak dan Ibu menceritakan kepada siswa mengenai ya, motor starter konvensional, motor starter reduksi, motor starter jenis planetari, ataupun yang internal segment, Bapak dan Ibu ada kesulitan ya, karena ya walaupun kita berbicara by daring, tetapi harapan kami Bapak dan Ibu bisa bercerita, bisa menyampaikan ya, walaupun ini ada keterbatasan dari kami ya, itu. Jadi kami berharap Bapak dan Ibu bisa memahami bagaimana rangkaian planetary gear ya, jenis planetary antara ring gear atau internal gear, ada yang nyebut internal gear ya, dengan sun gear. Kaitannya itu bagaimana? Ya, itu. Kemudian kaitannya dengan sistem pengapian, ini saya minta atau kami mohon juga Bapak dan Ibu bisa menyampaikan atau bisa memahami kaitannya dengan sudut duel dengan celah platina. Ya, kaitannya itu bagaimana? Tadi sudah diceritakan oleh Pak Yunus. Saya hanya ingin menekankan ulang. Ya, jangan sampai nanti Pak Yunus sudah membuat PowerPoint sudah bagus-bagus, tetapi tidak ada yang nyambung. Saya hanya ingin menekankan saja. Ya, karena Pak Yunus ini, ya kalau dibilang senior junior, ini junior kami di sini. Ya, itu sebagai penerus kami nantinya. Ya, jadi itu. Jadi kami berharap kaitannya sudut duel dengan
celah platina, Bapak dan Ibu harus bisa memahaminya, kaitannya bagaimana. Kemudian tadi disampaikan mengenai rangkaian hukum Ohm. Ya, ini Bapak dan Ibu harus jeli nanti ini apa namanya, sistem pengapian antara pertahanan untuk tahanan balas itu kayaknya bagaimana, ya? Apakah hubungannya seri paralel ataupun campuran, ya? Nah, kemudian bagaimana kasusnya nanti? Apakah kasusnya balas jadi hilangin untuk mencari bagaimana? Kami harap Bapak dan Ibu itu memahaminya, ya. Karena tadi sampaikan oleh Pak Yunus, kalau hukum Ohm itu hanya 3 huruf, ya, 3 huruf, yaitu V, R, dan A. Kan hanya itu aja yang dibolak-balik, ya. Tetapi turunannya banyak, itu yang jadi masalah mungkin bagi Bapak dan Ibu. Kemudian kami berharap juga Bapak dan Ibu bisa memahami, ya, tegangan atau arus yang dibangkitkan oleh sebuah sinyal, ya, sinyal yang ada kaitannya dengan sistem elektronik, ya. Mungkin kami sudah sering menyampaikan, kalau ada sesuatu benda yang bergerak, ya, kemudian satunya tidak bergerak, kira-kira tegangannya tegangan apa? AC atau DC? Kami sudah sering menyampaikan, oh tegangannya AC, ya, kecuali kalau dihasilkan dari reaksi kimia itu DC. Nah, ini mohon kami Bapak dan Ibu bisa memahaminya, ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yunus, ada gambarnya, ya, sehingga itu lebih jelas. Kemudian kami berharap juga Bapak dan Ibu bisa mengetahui mengenai fungsi-fungsi dari komponen-komponen sistem pengapian, ya. Misalnya Bapak dan Ibu ditanya fungsi igniter itu apa, fungsi ignition coil itu apa, mohon ini Bapak dan Ibu paham, ya. Mohon Bapak dan Ibu paham, ya, itu. Kemudian kami berharap juga Bapak dan Ibu bisa membaca, ya, bisa memahami, karena ini juga sudah sering disampaikan, sirkuit atau rangkaian, ya, dari sistem pengapian elektronik. Ini biasanya Pak Yunus nggak bosan-bosannya menyampaikan ini dengan slide-nya yang indah, ya, karena beliau paling rajin, ya, itu. Jadi kami berharap Bapak dan Ibu bisa membacanya, ya, bisa memahaminya mengenai sistem pengapian elektronik, itu. Kemudian kami juga berharap Bapak dan Ibu tadi sudah disampaikan pada waktu di sistem pengisian, ya, mengenai posisi lampu, ya, apakah lampu itu hidup atau mati, ini juga pernah ditanyakan juga di saat mentoring, ya, sehingga pada saat katakan lampu mati, itu sistem pengisian itu bagaimana, ya. Mohon ini Bapak dan Ibu bisa memahaminya, ya. Kemudian rangkaian dari sistem pengisian, mohon ini tadi sudah disampaikan, kaitannya mungkin nanti dengan lampu mati tadi disampaikan, kemudian kaitannya saat engine berputar kecepatan rendah, kecepatan tinggi, ini mohon Bapak dan Ibu pahami semua, ya. Kemudian mengenai kalau sistem pengisian yang paling penting adalah mengukur output tegangan pengisian. Nah, ini Bapak dan Ibu harus lihat di standar. Mohon ini Bapak dan Ibu, ya, kalau disuruh hafal lah, tetapi, ya, minat. Jadi berapa standarnya untuk katakan tegangan pengisian? Ini mohon Bapak dan Ibu juga pahami. Kemudian untuk pengukuran kaitannya dengan alternator, ya, tegangan output itu variabelnya itu apa aja? Ini mohon Bapak dan Ibu pahami, ya, variabelnya, ya, untuk mendapatkan tegangan output yang dihasilkan oleh alternator itu apa saja, ya. Ini mohon Bapak dan Ibu pahami.
Kemudian yang lainnya itu mengenai yang kaitannya dengan emisi gas buang, ya. Kemarin di tugas ada mengenai Bapak dan Ibu mencari, ya, walaupun kita banyak berbicara tentang EVI, tetapi di lain pihak ada yang kaitannya dengan karburator, ya. Mohon Bapak dan Ibu pahami, ya, kaitannya dengan kemarin berhubungan dengan HII, kemudian IGE, kemudian dengan static vacuum sweeping valve, ya. Mohon ini pahami, ya. Nah, kalau kita berbicara tentang EGR, apakah itu kaitannya dengan karburator dan lain sebagainya? Mohon ini juga Bapak dan Ibu harus paham. Kalau EGR ada kan begitu. Ini ya mohon ini juga Bapak dan Ibu pahami, ya. Itu. Kemudian mengenai penggunaan tadi sering disampaikan juga mengenai oksigen sensor, karena kalau kaitannya dengan penggunaan EGR dan EVI nanti kaitannya dengan penggunaan sensor O2. Nah, biasanya ditanyain pengujiannya itu kira-kira di temperatur berapa gitu Bapak dan Ibu. Ini hal yang sepele tetapi penting. Kenapa? Dengan metode pengujian yang salah hasilnya juga tidak akurat. Sehingga Bapak dan Ibu harus tahu juga kalau kita mau menguji katakan oksigen sensor, kira-kira batasannya sampai berapa? Ini yang Bapak dan Ibu pahami, ya. Kemudian mengenai persyaratan, ya. Pada saat kita berbicara dengan oksigen sensor menggunakan sebagainya, persyaratan pertama dari bahan bakar bagaimana? Otomatis bakarnya yang bagaimana ini, ya? Apakah yang oktan tinggi, apakah yang less stable, PP ataupun apa? Ini yang paling penting. Ya, Bapak dan Ibu harus bisa menyampaikan. Karena kalau kita berbicara oktan, bisa jadi oktan tinggi, tetapi campuran aditifnya atau campuran material lainnya banyak. Ini juga bisa ya gagal. Nah, ini yang paling penting, ya. Kemudian berbicara juga mengenai emisi gas buang di dalam sebuah menetralisir atau mengurangi atau mengontrol, bagaimana caranya bisa terjadi, ya. Tentu saja kalau kita berbicara bahwa ada material atau zat yang itu berkurang, karena kalau kita berbicara tentang zat atau unsur kaitannya dengan apa biasanya? Dengan reaksi. Ya, reaksi yang bagaimana ini? Nah, ini yang harus Bapak dan Ibu juga pahami juga, ya. Reaksi yang terjadi di dalam sebuah sistem kontrol emisi, ya. Kemudian tadi sudah disampaikan oleh Pak Yunus mengenai ada bukan tabel berbentuk grafik. Kami berharap, ya, Bapak dan Ibu bisa memahaminya, bisa menyampaikan kepada siswa. Kalau unsur ini tinggi, ya, unsur ini tinggi, kira-kira apa yang ya. Kalau kita berbicara busi, ternyata kalau busi itu sering basah hitam, ada kebocoran, kalau bisa jadi bisa campurannya kaya dan lain sebagainya. Ini Bapak dan Ibu bisa pahami, ya. Kemudian saya rasa untuk pengukuran dan lain sebagainya, alat ukur, kami berharap karena itu basic, dasar, Bapak dan Ibu harus juga. Kalau kita ingin mengukur sesuatu, alatnya itu apa dan lain sebagainya. Kami berharap seperti itu. Kemudian kaitannya dengan kebijakan ATPN atau kebijakan sebuah di otomotif, ya, apabila ada kerusakan kaitannya dengan sensor, kaitannya dengan aktuator, ya, mohon ini Bapak dan Ibu harus paham juga, ya. Karena intinya kalau kita berbicara di otomotif ada kerusakan, harus apa yang dilakukan? Ya, ada perbaikan dalam arti perbaikan yang sesungguhnya, ada yang perbaikan dalam arti itu mengganti. Nah, ini Bapak dan Ibu juga harus bisa memilih dan memilah mana yang itu bisa dilakukan. Ya,
contoh, kalau kita berbicara injektor, ya, oh injektor itu bisa ada perbaikan, bisa. Misalnya ada penyumbatan dengan apa? Itu dengan katakan ultrasonik, dengan cara ultrasonik dia bisa membersihkan. Tetapi ada beberapa yang tidak bisa juga, harus diapain? Harus diganti. Ya, nah contohnya seperti itu. Nah, kalau sensor bagaimana? Nah, lihat, mungkin Bapak dan Ibu juga harus pahami itu ya. Kemudian kita berbicara juga mengenai kaitannya, karena ini kaitannya dengan tadi yang saya bahas itu emisi gas buang, dan ini juga ada di bagaimana Bapak dan Ibu mengukur ya bahwa sensor itu bagus atau tidaknya. Ini mohon Bapak dan Ibu pahami ya. Mohon pahami ya. Apa saja yang diukur sehingga Bapak dan Ibu tahu ya. Karena sering saya sampaikan di otomotif menghafal ya, banyak menghafal. Misalkan hanya ada 1, 2, 3, 4 ataupun yang tadi kita berbicara terminal, ST dan lain sebagainya. Artinya kalau kita tidak menghafal, karena menghafal kita tidak tahu. Nah, begitu juga untuk beberapa komponen atau beberapa dan Ibu melakukan sebuah menggunakan unit yang dia tidak dilengkapi ya, atau dia dilengkapi untuk memposisikan, menyeimbangkan komposisi sebuah campuran ya. Tentu saja kalau kita berbicara pembakaran, campuran antara bahan bakar dengan udara, Bapak dan Ibu harus tahu metodenya ya. Mungkin ini sudah diceritakan juga di mentoring ya. Artinya Bapak dan Ibu metodenya bagaimana? Apakah itu di putaran idle, putaran tertentu, atau memang ada persyaratan khusus? Mohon ini Bapak dan Ibu harus pahami ya. Kemudian mengenai acuan referensi tadi sudah disampaikan ya, referensi untuk undang-undang ya, undang-undang ambang batas. Karena kalau kita sering di lapangan itu ambang batas, sering di area atau di jalan yang menuju ke dalam kota biasanya ada itu. Biasanya ada tulisan, dia itu dari lampu LED, dia menyala, menyampaikan kepada pengendara bahwa ambang batasnya sekian. Nah, itu siapa yang berwajib atau berhak untuk memberikan itu? Ya, karena mungkin kalau kita sering melakukan pengecekan gas emisi. Aku mau potong. Astion hilang Pak. Suaranya hilang nih Pak, suaranya Pak. Ya bukan cuma suara hilang semua ini. Mungkin Gambarnya juga nggak ada. bisa monitor saya kah? Bapak Ibu bisa monitor saya? Iya, suaranya jelas Pak. Bisa. Oh, saya jelas. Oh, sinyal masuk ya. Oke, sudah ya, bisa. Oke. Nah, kami berharap Bapak dan Ibu juga mengenai sinyal-sinyal yang masuk ya. Sinyal-sinyal yang masuk, baik itu sinyal yang berpengaruh kepada pengaruh kepada oh ini dan Ibu hafalkan. Nah, ini pengaruh sinyal, baik itu sinyal NE, sinyal IG atau sinyal lainnya. Mohon ini Bapak dan Ibu pahami pengaruhnya itu apa ya, dan dia memberikan sinyal kepada siapa. Itu di bahan bacaan kalau nggak salah di 6A ya, di 6A kalau nggak salah halamannya itu di halaman, kalau PDF-nya 94-an kira-kira. Nah, mohon
Bapak dan Ibu bisa baca di situ, ya, bisa lebih dipahami lagi. Apa nanti setelah ini juga akan dibahas. Ya. Mohon itu, ya. Kemudian dan kami juga berharap pada waktu kita berbicara tentang mengenai ada faktor koreksi, faktor koreksi dari sinyal-sinyal sensor. Karena masing-masing sensor itu akan memberikan pengaruh. Misalnya map sensor, kemudian ada IAT, kemudian ada TPS dan lain sebagainya. Sensor-sensor itu sebenarnya pengaruhnya apa? Ya, pengaruhnya apa terhadap sistem atau terhadap aktuator? Karena kalau kita berbicara aktuator, karena ujung-ujungnya adalah injeksi, ya. Jadi itu. Terharap tadi yang kami sampaikan melalui lesan ini hanya menegaskan kesimpulan dari apa yang disampaikan oleh Pak Yunus melalui tayangan PowerPoint, yang mudah-mudahan Bapak dan Ibu kalau bisa semuanya hal-hal tadi yang saya sampaikan, kalau Bapak dan Ibu disampaikan kepada siswa dengan baik, ya, terutama kaitannya dengan nanti hubungan dengan sertifikasi. Artinya bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya apabila memang ada rezeki, ya Bapak dan Ibu, kami bisa tatap muka, dipanggil, terus kemudian ada uji kompetensi. Karena di awal kami sampaikan bahwa daring ini merupakan langkah awal ke kami dalam rangka nanti ada penguatan dan uji kompetensi, ya. Nah ini tentu saja harus didukung juga dengan adanya pembiayaan atau pendanaan dari BESI. Jadi mungkin hal-hal tadi yang saya sampaikan, mohon Bapak dan Ibu bisa menjadi perhatian sehingga Bapak dan Ibu bisa menyelesaikan semua tugas, semua tes ataupun apapun itu sehingga Bapak dan Ibu mendapat optimal. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan, ya. Mudah-mudahan bisa membuat Bapak dan Ibu bingung, ya. Bisa membuat Bapak dan Ibu bingung, lebih giat, lebih mantap untuk membuka ulang, ya, membuka ulang sehari 2 hari ini, ya. Karena keberhasilan Bapak dan Ibu juga itu keberhasilan kami selaku mentor dan kami selaku admin LMS, admin kelas, jadi seperti itu. Karena kita harus berpedoman juga terhadap sistem baru, karena berbeda dengan sistem lama. Mungkin Bapak dan Ibu, Bapak guru kita yang dulu itu bangga kalau soal mereka tidak bisa dijawab oleh sistem sekarang itu berbeda. Kalau soal yang kita berikan kepada siswanya tidak bisa dijawab oleh mereka, ya, tentu saja ini ya, tanda tanya. Apalagi semua siswa tidak bisa jawab. Nah ini mohon bantuannya kepada Bapak dan Ibu untuk mempersiapkan hal tersebut. Mungkin yang bisa kami sampaikan. Mungkin itu tambahannya Pak Yunus. Mudah-mudahan bisa membuat Bapak dan Ibu lebih bingung, ya. Karena waktu kita masih kalau secara jadwalnya masih 28 menit, ya. Mungkin ada hal-hal yang ingin didiskusikan sehubungan dengan tadi yang disampaikan Pak Yunus ataupun kami, ya. Silakan saya kembalikan ke Pak Yunus dan Bapak dan Ibu semuanya. Silakan kalau ada hal-hal yang ingin didiskusikan. Oke, ya, baik, terima kasih banyak Pak Sutiono. Barangkali kita memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu, mungkin ada yang mau ditanyakan terkait apa yang disampaikan Pak Sutiono atau mungkin dari slide yang saya tampilkan tadi. Ya, silakan Bapak Ibu. Sambil menunggu apa namanya Bapak Ibu untuk menyampaikan pertanyaan. Saya minta halo Pak Yunus. Halo, assalamualaikum. Halo, Assalamualaikum. Halo. halo, Pak Yunus, Pak Sutiono. halo. Halo. Ya. Ya, gimana? Sedikit tambahan untuk Mohon izin Pak Sutiono, Pak Yunus. halo, Halo, ya. dengan Pak Ibu. Iya Pak. Iya Pak. Mohon maaf bisa bertanya di luar konteks yang Bapak Yunus sama Pak Sutiono diungkapkan. Boleh nggak Pak?
Ya, saya Iya, dengan kesulitan. siapa? Saya kesulitan mengenai ini Pak untuk membuka materi KP6 itu belum bisa. Maksudnya ini dengan siapa kita? Iman Pak, Iman Pak. Iya Pak. Jadi ini Pak, saya kesulitan untuk membaca bahan bacaan materi KP6. Itu tidak ada materinya di LMS. Mohon bantuannya ke Pak Oki untuk bisa materi. Mungkin ini ya. Mohon maaf. Nah, mungkin begini aja untuk Pak Iman, nanti materinya langsung di-share di WA group. Clear itu kan. Nanti grup di LMS. Mungkin Oke, sip, mantap. Di WA group aja. Ya soalnya ini untuk Yes. Ya, checklist Pak. Mohon maaf Pak. Tak apa-apa. Ya, terima kasih Pak. Nanti di-share di WA group aja. Soalnya tidak terchecklist. Oke, Pak. Ya, ya. terima kasih Pak. Nanti Pak Oki yang buat checklistnya. Lanjut. Halo, assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam. bisa bertanya? Ya, silakan. Dengan siapa? Pak Ical. Apa? Oh, Pak Ical. Kan Pak Ical. Pak Ical dari Iya. dari SMK mana ini? SMK Negeri 1 Kusambi, Pak. Ya, gimana lah? Halo? Pak Ketua bingung gitu. Dari mana itu? Pak mana? Ada dari tetangga. Kosambi mana ya Pak Ical? Sulawesi Tenggara, Pak. Sulawesi Tenggara. Oh, saya pikir Kosambi Kerawang. Sulawesi Tenggara. Pak Ical. Terima kasih. Yang saya mau tanyakan tentang Pak. Tadi kan sudah dijelaskan tentang sudut duel tadi yang di pengabdian. Ini hanya saya mau konfirmasi, itu kan ada beberapa literatur yang saya dapatkan bahwa idealnya itu antara 52 plus minus 2 atau 54 plus minus 2, Pak. Ya. Bagaimana ini langsung aja bertanya ya? Pertanyaannya apa? Itu penyampaian itu. Mau konfirmasi saja ini. Informasi, Pak. Ada dua literatur yang saya dapatkan bahwa di sudut duel itu ada yang mengatakan 52 plus minus 2 ideal dan 54 plus minus 2 ideal. Jadi yang benar itu yang mana, Pak? 54 atau 52? Langsung aja barangkali ya. Nanti ditambahkan oleh Pak Sutiono atau apa namanya? Peserta yang lain. Nah, saya ingat referensi yang saya baca bahkan alat yang ada di kami itu 52 plus 6. Plus 2 Pak. Kalau 52 ya. Nah, nanti apa namanya? Sebenarnya yang penting dengan sebenarnya itu yang ditanyakan juga itu penting. Cuma kira-kira memahami lebih jauh apa maknanya. Sekali lagi saya sudah sampaikan tadi itu kan terkait dengan celah platina apa nanti. Iya betul. Nah misalnya kita temukan celah platinanya apa di pembacaan sudutnya terlalu besar di atas spek. Nah berarti kan kesimpulan kita ini celah platina saya mau apain? Mau lebih dilonggarkan atau mau dipersempit? Nah itu yang penting. Tapi memang dari pengetahuannya yang sampaikan Pak Ical itu bagus. Nah, tadi saya sudah sampaikan, Pak Ical, tahan dulu Pak Ical. Sekarang kalian bertanya balik sama Pak Ical. Nanti kalau Pak Ical ini, nah misalnya begini, kalimat saya tadi, saya saya temukan bahwa sebuah entah itu kendaraan atau engine standar, saya dapatkan dia sudutnya terlalu besar di atas spek. Nah, kira-kira penyetelan di celah platina itu Ical mau apakan itu? Kalau